At-targhib at-tarhib, mukhtasar tahib. Kita sampai kepada at-targhibu fi ma yaqulu idza kharaja min baiti ila al-masjid wa ghairihi wa idza dakhalahuma. Doa saat kita masuk, himbauan apa yang dibaca? Himbauan untuk membaca sesuatu di saat masuk rumah atau keluar rumah. Masjid atau keluar masjid. Bacaan apa kira-kira? Ini lengkap, semuanya diajar oleh baginda Nabi. Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khodimnya Rasulullah, orang yang ngabdi kepada baginda Nabi. Dari kecil diberikan oleh ibundanya khidmah kepada Nabi. Jadilah Sayyidina Imam Anas bin Malik. Beliau dari anna Rasulullah, beliau bercerita sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW qala bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, jika ada seseorang, dikatakan laki di sini bukan hanya laki-laki, perempuan kan juga keluar. Jika ada seseorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian dia membaca, tolong dicatat bacaannya agar kita nambah satu amalan mau keluar rumah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah kepada Allah. Aku pasrah kepada Allah. Jadi menyerahkan kepada Allah itu harus. Biar nanti tetap pakai usaha biar diberi keselamatan. Tetap jalannya di pinggir, Bu. Bukan di tengah. Setelah itu ada orang congkak dalam beragama, itu nggak sah. Tawakal Allah, yang menyelamatkan Allah. Jalannya semuanya nyebrang, nggak tolak kiri kanan, mati besok. Harus ada keseimbangan memang. Ini doanya, tawakal tuh aku serah diri kepada Allah, sebab aku tidak tahu apa yang ada di jalan sana. Tapi kita berusaha, naik motor pakai helm, naik mobil pakai sapu, kemudian nyebrang juga pelan-pelan dan sebagainya. Itu perintah. Jangan sok-sokan adalah aman, aman. Tidak tahu kalau dia melanggar, Allah juga nggak senang. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan kebaikan kecuali billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya. Kita tidak akan mampu menjauhi kemaksiatan kecuali pertolongan Allah. Di jalan mungkin saja kita menemukan kemaksiatan. Dan bisa jadi tiba-tiba kita masuk di dalamnya karena tidak ditolong oleh Allah. Tapi kalau ditolong oleh Allah nggak akan masuk. Ada sebuah kebaikan, di perjalanan ada kebaikan. Kalau ditolong oleh Allah kita bisa berbuat baik. Makanya ini mau keluar rumah ini kan bermacam-macam apa yang terjadi di jalan nanti. Macam-macam, pengennya yang baik terus untuk kita. Maka bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Selesai. Yuqalu lahu, maka kalau ada orang baca itu ada yang menyeru. Dan menyeru ini bisa saja langsung Allah atau Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira. Cuman kita tidak dengar. Hasbuk. Cukup bagimu hai hamba yang membaca doa tadi. Cukup. Cukup apa? Hudita. Diberi petunjuk. Enggak sesat insyaallah kau. Kufita. Dicukupi urusanmu. Wukita. Dijaga engkau. Nah ini. Menjadi sebab dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dan diberi hidayah oleh Allah. Wa tanahha anhu syaitan, setan minggir, nggak mau dekat-dekat. Makanya sebetulnya istilah mengusir syaitan itu sangat mudah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, termasuk begini selesai. Akan tapi yang lebih serem kan bukan syaitan. Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Setannya mah sudah hengkang, tapi kita sudah biasa dengan hawa nafsu, dengan kebiasaan jelek. Padahal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, megang handphone sudah nonton yang nggak benar lagi. Karena bukan setan lagi, menggoda, dianya iblis. Dirinya adalah sudah lebih dari 70 syaitan, lebih kecil daripada 70 syaitan. Makanya urusan syaitan sederhana. Tadi betul kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim langsung mengecil dan hilang. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim beres. Dan yakin beres, cuman kita tidak melihat saja. Setan akan menggoda, tapi kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, hengkang setan. Cuman yang menjadi masalah adalah program yang sudah diletakkan oleh setan di dalam diri kita, hawa nafsu. Setan komunikasi dengan nafsu. Setan sudah tidak ada, tapi sudah ditanam ya nafsu. Enak ya, nggak ada tadi. Kamu nonton apa tadi? Lanjutin tuh, sepi tuh, nggak ada orang tuh. Tenang, aman. Oh iya sih. Nah ini tolak kiri kanan. Nah ini hawa nafsu.
Makanya kalau menjauhkan dari syaitan sederhana. Tapi yang merepot adalah hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Rawahu Tirmidzi wa hasanun Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Wa akhraj Abu Dawud wa zada fi akhirih. Imam Abu Dawud meriwayatkan tapi dengan tambahan di punyakasanya wa yaqulu lahu syaitan akhar. Kemudian syaitan di saat ada orang baca gitu, syaitan berkomentar. Syaitan menggoda orang, tak tahunya waktu keluar baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la billah. Kata syaitan apa? Setan yang lain ngasih tahu, sudah jangan diganggu dia, percuma itu. Dia sudah baca doa. Kaifala ka bi rajulin hudiya kufi ya. Ente percuma kalau sudah goda orang yang sudah dijaga oleh Allah, yang lain aja deh, gitu loh. Kurang lebih begitu. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Jabir. Silakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Terus kemudian nanti kalau jauh baca doa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yang dari musafir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Hadzanya berhenti. Al-birra wat taqwa, bukan hadzal birra. Hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda dan seterusnya. Tapi kemudian dari Sayyidina Jabir annahu sami'a Rasulullah yaqul, Sayyidina Jabir mendengar baginda Nabi membaca idza dakhala ar-rajulu baitahu, ini kebalikannya. Insyaallah nanti pada pulang kan dipraktekkan langsung hari ini, pulang ke rumah fadzakarallah 'inda dukhulih, kemudian menyebut nama Allah waktu masuk, wa 'inda ta'amihi dan waktu makan. Ya. Qala syaitan lama bi'ta lakum. Jadi tidak ada tempat nginep. Setan itu adalah nongkrong, mau ikut masuk dengan kita waktu masuk rumah, ingin ganggu kita. Tak taunya masuk rumah kita berzikir. Dan berzikir sini ternyata macam banyak zikir yang diajarkan. Yang penting menyebut nama Allah. Nanti akan disebutkan. Kalau sudah masuk begitu setan, aduh, nggak bisa nginep bareng sama dia nih. Wala asya, Anda bisa ikut makan bareng. Wa idza dakhala, kalau masuk rumah, falam yadhkurillaha, kemudian tidak menyebut nama Allah, qala syaitanu, kemudian syaitan berkata, kok inda dukhuli, waktu masuk tidak membaca zikir. Qala syaitanu, setan ngomong, adraktumul mabit, para setan-setan, lumayan kalian bisa nginep dengan mereka. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'ami, dan tidak membaca zikir saat makan. Qala syaitanu, syaitan akan berkata, adraktumul mabita wal asya, bisa ikut nginep bareng sama makan bareng. Rawahu Muslim hadits wal arba'ah. Jadi gini, kita tuh sering pengen mengamankan rumah kita. Mungkin ada orang kaya raya, rumah berpagar, di depan ada security, pasang CCTV. Maksudnya apa? Agar aman. Betul. Akan tapi ada sesuatu yang tidak terlihat, Pak Saptan pun tidak akan tahu. CCTV nggak bisa memantau. Pagerpan pun dimasuki. Adalah godaan syaitan. Maka tidak cukup Anda mengandalkan security sama CCTV. Akan tapi di rumah Anda harus ada zikir. Itu yang mengusir syaitan, dan itu tidak terlihat. Bahkan bukan saja urusan syaitan, bukankah kemarin diajarkan a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, agar kita terhindar dari yang bahaya. Kita itu ada sempit kan, jangan sampai kita punya pandangan sempit, lalu kita seolah-olah beres dah. Rumah ditutup dengan segala macam pagar dan sebagainya, biar aman. Yang mengamankan adalah Allah. Itu pagar itu hanya untuk menghindari masuknya macan sama ular, kan begitu, sama anjing, tetangga. Itu setelah itu apa? Yang kecil-kecil masih bisa masuk. Tikus. Oh, di rumah kayaknya apa? Oh, kamar ini kurang aman. Harimau oke lah nggak masuk, tapi ini nyamuk masuk, bikin jaring, ya kan? Bikin jaring. Ternyata semakin kecil makhluk Allah tuh semakin merepotkan loh urusan penjagaannya.
Sudah nyamuk beres, tak tanya apa? Tanya dokter, ada virus. Wah ini lewat mana ini? Pakai jaring ya gitu. Maka dia samping kita sudah berusaha, tapi harus kita nyerahkan kepada Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Jadi pastikan rumah Anda adalah rumah zikir. Dan bagi yang sudah punya buku zikir, kami himbau untuk bisa punya zikir-zikir yang pasti, yang harus Anda amalkan dan istiqomah. Bagi yang belum, khususnya tamu yang dari jauh ini, Masya Allah perjalanan panjang dari Padang. Dari Padang menginap sampai pengen hadir majelis Anisab pertama. Nanti tolong dibagi buku zikir dan dijazahkan untuk dibaca zikir. Zikir 5 menit. Cuman lihat syarah penjelasannya di majelis yang lainnya. Kita harus punya zikir yang rutin, khusyuk, istiqomah. Kenapa? Kita perlu minta penjagaan dari Allah bukan saja urusan harimau, urusan ular, urusan tikus, urusan kucing nakal. Bukan. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Godaan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Kita ingin rumah kita rumah yang indah. Biasakan dengan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Di samping nanti ada, tolong dihafal doa safar, ada ngambil dari sini. Doa safar ada, doa bepergian. Nanti diambil lengkap. Anda bepergian membaca doa la haula bismillah wala haula. Cukup insyaallah sampai di sini. Kita lanjutkan dengan acara tanya jawab insyaallah.